Kita akan menyampaikan tema tentang Palestina yang terlupakan. Saudaraku seiman, ada sebuah tanah di wilayah negeri Syam sana. Di zaman Nabi SAW dikenal dengan wilayah Syam. Sekarang menjadi 4 negara: Palestina, Jordania, Lebanon dan juga Syria. Namun tetap kita kenal dengan negeri Syam. Potongan yang paling mulia dari 4 negara ini adalah Palestina. Banyak orang di antara kaum muslimin termasuk kita di Indonesia yang melupakan negeri ini. Seakan-akan apa yang terjadi di sana adalah masalah di sana dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia, karena dia masih merasa aman di wilayahnya. Padahal saudaraku seiman, wilayah ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita, dan setiap muslim punya kewajiban peduli terhadap wilayah, terhadap individu dimanapun yang ada Islam dan kaum muslimin, untuk mereka saling membantu satu sama yang lain. Bahkan kita ini seperti satu jasad. Kalau satu sakit atau satu terluka, maka seluruh tubuh ini akan demam. Dan Allah juga menggambarkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang beriman adalah bersaudara. Saya akan coba membedah masalah Palestina ini dengan 3 poin penting. Yang pertama, siapa sebenarnya Yahudi yang sekarang sedang menjajah Palestina? Bahkan lebih dari 70 tahun mereka menduduki Palestina. Kenapa bisa mereka mengklaim bahwasanya wilayah itu adalah wilayah mereka? Saudaraku seiman, kaum Yahudi Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tentu kalau kita ingin rincikan akan sangat panjang bahasan tentang Yahudi ini. Bahkan banyak di antara ulama menulis 2 jilid kitab besar hanya membahas tentang siapa mereka. Tapi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan apa yang Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang mereka. Dengarkan saudaraku seiman, siapa musuh kaum muslimin sekarang yang menjajah wilayah Islam itu, yang berusaha membakar Masjid Aqsa, berusaha membunuh anak-anak kecil, bahkan sudah melakukannya, mencoreng kehormatan para muslimah, dan juga sekarang menguak semua kemurkaan kaum muslimin. Allah gambarkan pertama di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82 tentang mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna asyaddun nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Al-ayat. Artinya, pasti kata Allah, dan ayat ini dari semenjak turun akan terus berlaku sampai menjelang hari kiamat nanti. Kata Allah SWT, pasti kalian akan temukan orang yang paling keras, paling jahat, paling benci terhadap orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Allah sudah memastikan memang permusuhan mereka abadi kepada kaum muslimin. Allah juga menggambarkan dalam potongan surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Kalau teman-teman belum merenungi makna ini, coba renungi. Setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan petunjuk dan nikmat kepada mereka. Ini maksudnya adalah para jalan nabi-nabi dan orang-orang yang beriman kepada para nabi-nabi tersebut. Lalu Allah bilang apa? Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkahi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang dikenal dengan pemilik tafsir umat ini. Tafsir dikuasai oleh umat ini dari zaman Nabi sallallahu orang-orang ini dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan maghdubi alaihim, yang setiap solat umat Islam berlindung agar jangan sama dengan mereka, adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Demikian juga teman-teman sekalian, orang Yahudi inilah yang Allah gambarkan, bukan hanya manusia saja yang mereka berani untuk menantang, membunuh, merusak citra mereka. Mereka berani melampaui batas sampai mereka berani menghina Allah. Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Humul ladzina yaquluna, atau maaf, ayatnya wa qalatil yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, seakan-akan menggambarkan Allah itu pelit. Mereka berani mengucapkan, dan Allah kekalkan dalam Al-Quran itu.
ketahuilah justru tangan mereka, kata Allah, yang terbelenggu, dan mereka dilaknat terhadap apa yang mereka katakan itu. Mereka juga yang telah mengatakan Allah itu fakir. Bukan cuma manusia mereka langgar haknya. Allah sampai cita mereka berani mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang setiap hari menyiapkan untuk kita udara, oksigen yang kita hirup, cahaya matahari, bintang-bintang di malam hari, dan sekian banyak fasilitas yang Allah berikan dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segala macam hal di muka bumi ini, mereka mengatakan Allah fakir. Allah gambarkan di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 181. Sekaligus dalam ayat ini juga dijelaskan, merekalah kaum yang paling berani untuk membunuh para utusan Allah. Belum ada di muka bumi ini kaum, kelompok manusia yang Allah utus nabi atau rasul lalu dibunuh nabi dan rasulnya, kecuali orang-orang Yahudi ini. Dalam surah Al-Imran ayat 181 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad sami'a Allahu qala alladhina yuqalu laqad sami'a Allahu qala alladhi qalu laqad sami'a Allahu qala alladhina qalu inna Allah fakirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Allah telah mendengar siapapun yang telah mengatakan Allah itu fakir. Ini orang-orang Yahudi yang berkata, dan kami adalah orang-orang yang kaya, maka kami akan catat perkataan mereka itu, dan mereka membunuh para nabi-nabi yang telah diutus tanpa kebenaran. Maka kami katakan kepada mereka, rasakanlah siksa api neraka. Mereka juga, teman-teman sekalian, yang menantang Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak untuk beriman kepada Allah, mereka minta agar Allah didatangkan dan diperlihatkan dengan mata kepala mereka. Belum pernah ada yang minta perkataan seperti ini kecuali orang-orang Yahudi. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Mereka lah yang telah mengatakan, atau kalian mengatakan kepada Musa, atau mereka mengatakan kepada Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hai Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Maka Allah menyambar, kata Allah, maka kalian disambar oleh petir. Jadi orang-orang yang pada saat itu meminta dari orang Yahudi kepada Musa alaihissalam disambar oleh petir sehingga mereka hangus terbakar, sementara yang lainnya menyaksikan. Mereka pula yang telah mengatakan, saudaraku seiman, kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak masuk ke Palestina. Ini awal kisah mereka masuk ke Palestina. Dulu Palestina itu dihuni oleh suku Arab Kanaan dan Finikiyun. Ada dua suku asli di sana dari Yaman. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk masuk ke Palestina, tapi mereka tidak mau. Lalu mereka mengatakan, kami enggak berani masuk ke sana karena ada orang-orang turunan Arab itu, yang nanti kedua suku ini pada saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasukan muslimin masuk ke Palestina, mereka semuanya masuk Islam, dan sampai hari ini mereka penduduk asli Palestina yang sudah muslim. Maka mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam dengan lancangnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah hai Musa, kau berdua dengan Tuhanmu saja, perangilah dua suku Arab itu di Palestina, kami akan tunggu di sini. Mereka dengan lancangnya mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, dari kisah Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu, di Madinah dulu awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, ada 3 suku Yahudi yang masyhur. Dan dari 3 suku ini sekarang banyak Yahudi yang tersebar. Yang pertama Qainuqa, yang kedua Nadhir, dan yang ketiga Quraidah. Yang Nabi SAW pada saat hijrah di Madinah melakukan 3 hal yang merupakan pondasi negara pada saat itu, yaitu membangun masjid Quba dan Masjid Nabawi. Dan seperti ini Masya Allah, ada masjid jami' atau masjid raya di setiap wilayah mayoritas muslim, adalah sebuah hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW agar ada simbol dan syiar Islam. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang dan rakyat setempat, sehingga tidak ada rasisme dalam Islam. Dan yang ketiga, beliau menulis kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi, sama-sama membela Madinah, tidak boleh saling mengganggu dan seterusnya. Tapi subhanallah, ketiga suku ini berkhianat, dan ini sifat orang-orang Yahudi. Mereka berkhianat, suka sekali berkhianat. Beberapa hari yang lalu, Anda kalau dengar bagaimana terjadi gencatan senjata di Palestina dan mereka tulis perdamaian, baru 1-2 hari mereka sudah berkhianat. Dan ini bukan hal yang baru bagi kaum muslimin.
Karena telah terjadi kepada manusia terbaik umat ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku Qainuqa ini kisahnya diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah karena ada seorang wanita muslimah sahabiat Nabi belanja di pasar mereka. Dulu di dalam Madinah ada benteng-benteng, setiap suku punya benteng sendiri dan mereka kalau malam hari tutup pintu gerbang benteng mereka. Di dalamnya ada pasar, ada pemukiman. Maka seorang muslimah sempat belanja di salah satu toko orang Yahudi pada saat itu. Kemudian orang Yahudi ini mengganggu muslimah ini agar membuka cadarnya supaya bisa mereka menikmati wajahnya. Tapi muslimah ini menolak. Liciknya si Yahudi pemilik toko, dia mencantolkan pada saat si muslimah ini lagi tidak sadar, lalai, sebuah cantolan yang dari besi tajam, sehingga pada saat dia berdiri dari tempat duduknya sobek bajunya dan terlihat auratnya. Maka pemilik toko ini menertawakan muslimah tadi dengan teman-temannya. Lewatlah seorang sahabat Nabi muslim laki-laki, tidak disebutkan namanya sahabat ini dalam buku-buku sejarah. Dia lewat, dia melihat kejadian tersebut, dia tahu ini muslimah, maka dihenuskan pedangnya lalu dia membunuh pemilik toko si Yahudi tadi. Melihat kejadian tersebut, maka orang-orang Yahudi satu pasar datang mengeroyoki si muslim sampai dia terbunuh mati syahid. Si muslimah ini pulang langsung ke wilayah yang ada di wilayah mayoritas muslimin di dekat masjid Nabi SAW, lalu melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadian seperti ini. Tanpa menunggu lagi, Nabi SAW membentuk pasukan mengepung suku Qainuqa. Yang Nabi minta hanya satu, siapa yang membunuh muslim tadi di pasar itu, serahkan kepada kami, kami akan hukum. Karena ini melanggar perdamaian, mereka tidak mau serahkan. Mereka menantang Nabi SAW untuk berperang. Maka Nabi SAW mengepung mereka sampai akhirnya mereka mengalah dan mereka merasa ketakutan. Allah tanamkan ketakutan dalam hati mereka, maka mereka akhirnya diusir dari Madinah. Dan mereka berkumpul di wilayah namanya Khaybar, sekitar 183 kilo dari kota Madinah. Beberapa hari atau beberapa waktu setelah itu, suku yang kedua namanya Nadhir. Nabi SAW menemukan ada seorang sahabat ingin membayar dia denda pembayaran karena pernah membunuh orang kepada sekutunya suku Nadhir ini. Maka Nabi SAW datang sendiri ke suku Nadhir, menawarkan ini uang denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim yang sempat terjadi pertikaian dengan satu orang suku yang bukan dari turunan Arab tapi bukan orang muslim. Minta suku Nadhir mengantarkan itu. Maka mereka mengatakan, baiklah, tunggulah Muhammad. Nabi SAW dengan 2-3 orang sahabatnya menunggu di dekat sebuah rumah milik orang suku Nadhir ini atau orang Yahudi ini. Maka pada saat itu Nabi SAW sempat duduk dan bersandar di tembok rumah itu. Yang terjadi saudaraku seiman, orang-orang suku Nadhir mengatakan apa? Kalian tidak akan menemukan kesempatan membunuh Muhammad seperti ini. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparkan batu sehingga dia bisa mati. Maka datanglah satu orang mengangkat batu, lalu Jibril AS datang menyampaikan kepada Nabi SAW, kalau di atas kepala wahai Muhammad ada satu Yahudi akan membunuhmu. Maka Nabi SAW pun berdiri, kemudian pulang ke masjid beliau lalu membentuk pasukan, tidak pakai nunggu lagi, langsung mengepung suku Nadhir dan meminta satu saja, itu yang di atas rumah yang mau lempar batu tadi serahkan kepada kami. Karena mereka tidak mau, akhirnya dikepung dan terjadi peperangan dan diusirlah mereka. Dan akhirnya suku Nadhir pun keluar dari Madinah karena pengkhianatan mereka, kemudian mereka kumpul di Khaybar. Dua suku ini rupanya tidak berhenti teman-teman sekalian. Mereka lah, kalau teman-teman pernah dengar perang Khandaq. Perang Khandaq ini dikenal juga dengan perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran, Ahzab itu adalah perang ini yang dimaksudkan ya. Perang parit. Sebabnya adalah dua suku ini, Qainuqa dan Nadhir, mereka menggerakkan suku-suku Arab yang belum masuk Islam, termasuk Quraisy, untuk mengepung Madinah. Yang akhirnya Nabi SAW membuat parit dari sarannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebabnya adalah dua suku ini. Mereka menggerakkan sampai akhirnya terkepunglah Madinah dengan 10.000 pasukan perang, semuanya berkuda. Tapi dengan izin Allah SWT selama 43 hari mereka mengepung, mereka tidak bisa menembus parit Nabi SAW. Akhirnya bubarlah pasukan Ahzab tersebut dan Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab khusus bagaimana Allah menghancurkan mereka dengan angin yang keras pada malam di malam hari ke-43. Setelah itu Nabi SAW pergi ke Khaybar memerangi mereka. Suku yang ketiga Quraidah, pada saat terjadi perang Khandaq ini, mereka tidak mau ikut-ikutan karena sudah tahu dua saudaranya Qainuqa dan Nadhir diusir oleh Nabi SAW. Tapi karena lobby yang kuat dari dua suku ini mengatakan ini pasukan besar depan mata kalian 10.000 orang, apa yang kalian takutkan? Ayo kita buka saja pintu gerbang kalian. Karena kebetulan suku Quraidah, gerbang mereka itu berada di sebelah parit. Kalau mereka buka, pasukan Ahzab bisa masuk. Maka mereka pun berkhianat dan akhirnya hampir seluruh kaum laki-laki mereka dihukum mati setelah pasukan Ahzab pergi.
Dan tertinggal wanita juga anak-anak kecil mereka yang boleh pergi. Ini keadaan mereka. Salah satu pendeta mereka masyhur di Madinah teman-teman, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini pendeta yang paling terkenal, paling pintar, paling cerdas, hafal Taurat. Sampai orang-orang Yahudi memuji mengatakan, alimuna, dia adalah ulama kami. Dia adalah orang yang paling soleh di antara kami. Dia datang ke masjid Nabi SAW lalu masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, jangan ceritakan masuk Islamku ini kepada orang-orang Yahudi sampai Anda memanggil tokoh-tokoh mereka. Karena sesungguhnya Yahudi ini pengakuan dia sendiri, dia adalah orang Yahudi, tapi masuk Islam dia mengatakan karena kaum Yahudi kaum yang suka berkhianat, tidak bisa dipercaya sama sekali. Ini perkataan dan sejarah ini. Maka Nabi SAW memanggil beberapa pendeta-pendeta Yahudi, kemudian mengajak bertemu di masjid. Lalu kata Nabi SAW, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, masuklah Islam. Kalian tahu saya ini adalah utusan Allah. Karena dalam Al-Quran digambarkan Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dikatakan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anaknya. Bagaimana kita mengenal anak kita, tidak mungkin biarpun diambil dibawa ke negeri manapun tetap kita kenal itu anak kita. Begitu mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Begitu digambarkan dalam Al-Quran. Lalu kata Nabi SAW, kalian tahu saya utusan Allah, kenapa kalian tidak beriman? Bahkan 3 suku ini teman-teman, Kainuka, Nadir dan Quraidah, hijrah ke Madinah karena tahu Madinah adalah tempatnya hijrahnya Nabi terakhir. Akhirnya mereka mengatakan, tidak, kami tidak mau beriman, kami tidak yakin kau adalah seorang Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Ini pendeta mereka. Mereka mengatakan, oh dia ulama kami, dia orang yang paling soleh di antara kami, dia pemimpin kami, dia tuan kami dan anak tuan kami. Maksudnya dia dan ayahnya dua-duanya terhormat di sisi kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Kata mereka, tidak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, hai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam tadinya berada di belakang sebelah tembok masjid, masuk. Lalu mengatakan, hai Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dijebak oleh pendeta mereka sendiri yang masuk Islam pada saat itu. Apa yang terjadi teman-teman? Spontan dalam hadis Bukhari disebutkan mereka mengatakan, dia adalah orang paling bodoh di antara kami. Dia adalah orang yang paling jahat di antara kami dan tidak punya kedudukan di mata kami. Begitu spontan mereka berkhianat seperti itu. Dan ini kondisi yang digambarkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga teman-teman, kalau tahu tentang proses terjadinya pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, anak mantu Nabi, itu yang menjadi otak dikepungnya rumah Uthman bin Affan dan terjadi pembunuhan adalah seseorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Saba. Orang ini pura-pura masuk Islam, lalu kemudian dia masuk di zamannya Utsman bin Affan, lalu kemudian dia buat gemuruh karena dia menyebarkan isu kalau Abu Bakar sama Umar mengambil khilafahnya Ali. Maka oleh Utsman bin Affan dikeluarkan dari Madinah. Dia sakit hati, dia buat gemuruh, kemudian terjadilah pemberontakan pada saat itu sampai terbunuhnya Utsman bin Affan dan terjadilah fitnah besar di antara kaum muslimin pada saat ini dia. Dan dia otak daripada munculnya dua pemahaman yang sekarang terus mengganggu kaum muslimin, yaitu pemahaman Syiah dan juga pemahaman Khawarij. Dua kelompok ini perlu bahasan sendiri, tapi tidak bisa kita sampaikan semuanya di khutbah ini. Saudaraku seiman, ini kurang lebih gambaran tentang Yahudi. Poin yang kedua, yaitu tentang Palestina sendiri. Apa hubungannya kita dengan Palestina? Perlu kaum muslimin mengetahui masalah ini. Yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Palestina, dan Allah jadikan sebuah sejarah paling besar bagi umat Islam. Satu-satunya ibadah kita yang diterima di langit oleh Rasulullah SAW, yang lain semua di bumi, yaitu solat. Kejadian Isra dan Mi'raj, semua orang Islam tahu masalah ini. Allah kekalkan, bahkan Allah namakan surah nomor 17 surah Isra, dan Allah sebutkan tentang ini. Kalau Palestina dan Masjid Aqsa tidak punya kedudukan teman-teman, untuk apa Allah jalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari? Isra jalan malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian dari Masjid Aqsa baru naik ke langit, Mi'raj ke langit. Dan akhirnya menerima perintah solat. Kenapa harus ke Masjid Aqsa? Kenapa harus ke Palestina? Kenapa Allah kenang dalam Al-Quran? Berarti ini punya kedudukan tempat ini. Itulah yang Allah kekalkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al-ayat. Segala Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh.
karena jauh dari Mekah dikatakan dengan Masjid Aqsa. Nama lainnya Baitul Maqdis, rumah yang dimuliakan, atau Masjid Ilya, yang kami berkahi di sekitarnya. Diberkahi artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu suburkan wilayah itu. Juga Nabi SAW mengatakan tuba li Syam, sungguh sangat diberkahi negeri Syam. Tadi 4 negara tapi puncaknya adalah Palestina. Li'annal malaikatur rahman basitatun ajnihatiha 'alaiha. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, karena sungguhnya malaikat-malaikat Allah melindungi negeri Syam dengan sayap-sayap mereka. Demikian juga Nabi SAW mengatakan Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina, dalam hadis Bukhari. Ya Allah, berkahilah selalu seluruh yang ada di negeri Syam kami dan seluruh yang ada di negeri Yaman kami. Ini doa khusus Nabi SAW, dan umat Islam faham ini sampai menjelang hari kiamat. Yang kedua teman-teman, dia akan menjadi markas para mujahidin di akhir zaman nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la tazalu isabatu min ummati qa'imatan ala amrillah. Akan ada selalu sekelompok dari umatku yang terus mempertahankan agama Allah ini. La yadurruha man khalafaha. Mereka tidak berpeduli siapapun yang tidak memperhatikan mereka, siapapun yang mengejek mereka, tidak diperdulikan oleh kelompok ini. Mereka terus memperjuangkan agama Allah. Tuqatilu a'da'aha, dan mereka terus memerangi musuh-musuh mereka. Kullama zahabat harbun nushibat harbun qaum. Setiap kali selesai peperangan, mereka selalu menghadapi peperangan yang lain. Kalau kita lihat kondisi saudara kita di Palestina jelas seperti ini. Sedikit perdamaian, perang lagi. Sedikit perdamaian, perang lagi. Dan saya sudah menginjakkan kaki di sana kurang lebih 4 kali teman-teman sekalian. Saya saksikan depan mata bagaimana mereka menjajah, bagaimana mereka menjaga orang Islam yang mau masuk ke dalam masjid, bagaimana peraturan mereka semua yang letakkan peraturan dengan penjajahan. Mereka setiap saat bisa menangkap umat Islam, bisa membunuh, bisa memperkosa dan melakukan segala macam kriminal. Cuma memang karena media paling banyak dimiliki oleh Yahudi, maka tidak semuanya tersebar. Lalu kata Nabi SAW, yarfa'ullahu qauman wa yarzuquhum minhu hatta ta'tiyamus sa'ah hum ahlus Syam. Allah akan memberikan kepada mereka kemenangan, dan Allah akan berikan rezeki mereka dari hasil peperangan tersebut, serta itu akan terus terjadi sampai berdirinya hari kiamat dan mereka ada di negeri Syam. Dalam hadis yang lain, karena khutbah Jumat saya ringkaskan saja, Nabi SAW pernah bersabda, sayasirul amr ila an takunu junudan mujannada. Akan terus kalian perjuangkan agama Allah ini Islam sampai akan terbentuk pasukan besar kalian. Kata beliau, jundun bisyam, ada tentara kalian berada di negeri Syam, wa jundun bil Yaman, dan tentara di negeri Yaman, wa jundun bil Iraq, dan tentara lagi ada di wilayah Irak. Qala Ibnu Huwala, ikhtar li ya Rasulullah. Sahabat Nabi yang mendengar ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya hidup di zaman itu nanti, pilihkan saya, yang mana saya datangi, Syam kah, Yaman kah, atau Irak kah? Kalau saya masih hidup di zaman itu pada saat pasukan umat Islam sudah terbentuk dan siap untuk melawan musuh-musuh mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bisyam, kalian harus, kau pergi saja ke negeri Syam. Fa innahu khiratullahi min ardi, karena dia adalah potongan bumi yang Allah ciptakan yang paling Allah pilih. Yajtabi ilaihi khiratu min ibadi, dan akan berkumpul pada saat itu orang-orang terbaik dari hamba-hambanya. Fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum, kalau kalian masih tolak ke negeri Syam, maka paling tidak kalian ke negeri Yaman kalian. Wasqu min qudurikum, dan cobalah ya selalu pertahankan berada di sana. Fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala bi bisyami wa ahli, hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku kemenangan ya, bagi negeri Syam dan juga penduduknya. Kemudian juga teman-teman sekalian, Masjid Aqsa ini, kalau tadi Palestina ada banyak dalilnya, tapi saya cukup di sini. Yang ketiga yang terakhir adalah masalah Masjid Aqsa. Kita tutup dengan ini insyaallah. Mohon maaf saya ambil sedikit waktu karena ini memang materinya cukup panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Masalah Masjid Aqsa ini teman-teman adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Al-Masjidil Haram, Masjid Haram Mekah. Karena Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Adam dan anaknya Syith alaihimussalatu wassalam. Lalu terjadi banjir besarnya Nabi Nuh, kemudian dibangun kembali di zaman Ibrahim alaihissalam. Itu masjid pertama yang dibangun. Lalu kata Abi Dzar, lalu masjid mana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Al-Masjidil Aqsa.
Itu masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Artinya betul-betul dia punya sejarah dalam Islam. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi yang semua orang dianjurkan untuk sholat di sana. Lalu aku bertanya, berapa lama waktu jarak pembangunan di antara keduanya? Kata Nabi SAW, arba'una sana, 40 tahun. Thumma aynama adraktahu, thumma aynama adrakatka as-salah, ba'd fasalli, fa innal fadla fi. Kalau kau sempat, hai Abi Dzar, pergi ke sana sholat, maka sholatlah di lokasi Masjidil Aqsa. Dimanapun kau sholat di lokasinya, kurang lebih 14.400 meter luasnya Masjidil Aqsa. Tidak semuanya dibangun masjid, tapi bagian depan ada Masjid Qibli, di tengah-tengah ada Qubatus Sokhra dan ada beberapa musola kecil. Itu di dalam satu lokasi, karena luasnya tidak dibangun semuanya masjid. Kata Nabi SAW, dimanapun kau masuk di daerah tembok masjid itu, kau sholat, maka kau akan mendapatkan keutamaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian adalah keutamaan sholat di sana. Cukup banyak hadisnya, tapi saya angkat sebuah hadis yang mulia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, "Lamma faraga Sulaiman bin Daud min bina'i Baitul Maqdis." Pada saat Nabi Sulaiman bin Daud telah selesai merenovasi Masjid Aqsa. Karena yang bangun pertama Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Masjid Haram, beliau hijrah ke Palestina, beliau bangun Masjid Aqsa. Kemudian direnovasi oleh anak cucunya namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi SAW, pada saat Sulaiman alaihissalam selesai membangun Baitul Maqdis, sa'alallaha thalathan. Dia pun minta kepada Allah 3 hal. Hukman yusadifu hukmah, agar semua keputusan Sulaiman alaihissalam sesuai dengan keputusan Allah. Walaupun wahyu belum datang, kalau Nabi Sulaiman ditanya oleh kaumnya, dia jawab, maka seperti yang apa Allah perintahkan. Dalam sebuah riwayat lain, Allah pun memberikan itu. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan dia juga meminta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah lagi sholat, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan berusaha menggodaku lagi sholat, maka aku menangkapnya. Kata Nabi SAW, kalau bukan aku mengingat perkataan saudaraku Sulaiman, minta kerajaan tidak layak untuk orang sesudahnya, aku akan ikat syaitan itu di pohon di Madinah, agar anak-anak Madinah mempermainkannya. Kemudian yang ketiga di saksi bahasan kita, wa alla ya'ti hadzal masjid ahadun la yuridu illa salatu fi illa kharaja min dhunubi ka yaumi waladathu ummu. Dan Sulaiman meminta, dan Allah pun memberikan itu, tidak ada seorang pun yang datang sholat di Masjid Aqsa ini, baik sunnah atau wajib, tahiyat masjid pun dapat keutamaan ini. Apalagi sholat wajib, apalagi orang sholat 5 waktu, kecuali dia akan dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Makanya pada saat kami membimbing Umrah Plus Aqsa, saya selalu motivasikan jemaah, ini keutamaan yang luar biasa. Sholat 1 kali saya di Masjid Aqsa, sunnah pun dibersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Dan keutamaan ini hanya didapatkan pada saat haji. Kata Nabi SAW, kalau haji orang tidak mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangannya, tidak berbuat kriminal, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini dapatkan juga dengan sholat di Masjid Aqsa. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Bagi teman-teman yang tidak mampu pergi sholat di sana, pernah ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Ini orang Yahudi masuk Islam, istri Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang belum mampu pergi ke Masjid Aqsa, apa yang dia lakukan? Kata Nabi SAW, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi, fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi. Hadis riwayat Ahmad. Kalau dia tidak mampu pergi sana, dia sumbang saja. Sumbang. Kata Nabi SAW, sumbang minyak. Zaman itu orang pakai minyak zaitun, karena belum ada penerangan kayak kita sekarang. Pakai minyak zaitun lalu ditaruh sumbu untuk jadi penerangan. Sumbang minyak untuk menerangi Masjid Aqsa, karena siapa yang menerangi Masjid Aqsa sama pahalanya dengan orang sholat di dalamnya. Jadi dapat keutamaan tadi itu. Makanya sumbangan ke Palestina kita lakukan. Dan Alhamdulillah, semoga Allah SWT berkahi pemerintahan kita ini. Pemerintah kita mengizinkan kita, silakan. Umat Islam di Indonesia kalau mau mengumpulkan sumbangan, dan di saat sekarang ini hampir seluruh dunia umat Islam sedang melakukan perbaikan itu. Bagaimana kita rame-rame untuk menyumbangkan, ini pahalanya besar. Ke Masjidil Aqsa, pahalanya sama dengan sholat di sana. Yang terakhir teman-teman sekalian, selain dia adalah kiblat pertama umat Islam, dia adalah tempat mi'rajnya Nabi SAW. Yang terakhir adalah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Siapa Dajjal ini? Dajjal adalah orang yang akan keluar di akhir zaman buat kerusakan. Teman-teman kalau sholat pas tahiyat, kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Potongannya itu dari 4 permintaan. Kita minta agar dijauhkan dari siksa neraka jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan, dan fitnah masih dajjal. Selalu kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil kubur, min fitnatil mahya wal mat, min fitnatil masih.
Masih Dajjal. Dan jauhkanlah kami dari fitnah Masih Dajjal. Siapa Dajjal ini? Dajjal adalah orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi, teman-teman sekalian. Dan dia akan mengaku Tuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, nanti Dajjal akan keluar dari wilayah Asfahan, sekarang Iran. Dia ikuti dengan 70.000 Yahudi. Pengikutnya pun orang Yahudi. Yang akan menyebar di muka bumi selama 40 hari. Ya. Dalam riwayat atau 40, ya. Dia akan membuat kerusakan 40 hari itu, satu harinya seperti setahun, satu hari yang kedua, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Maka dia akan mengaku Tuhan. Kata Nabi SAW, ingatlah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu tempat, maka pergilah, jauhi, jangan datang ke sana. Jangan kalian mengatakan imanku kuat kemudian dia menjadi pengikutnya. Nabi SAW banyak mengingatkan masalah Dajjal. Saya cukupkan dengan hadis, yaitu dia tidak akan bisa masuk ke 4 wilayah. Ke wilayah Masjidil Haram Mekah, ke Masjidil Madinah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa juga At-Tur, wilayah Tur, tempat Nabi Musa AS menerima wahyu Taurat di wilayah Mesir. Disebutkan dalam hadis masalah itu. Kata Nabi SAW, nanti akan keluar, aku sudah mengingatkan kalian Masih Dajjal yang mata kanannya rusak. Dia akan jalan bersamanya gunung-gunung roti. Artinya orang pada satu lapar dan dia bisa memberikan makan. Serta dia juga akan menguasai semua telaga-telaga air, mata-mata air. Kekuasaan sampai di situ. Dan dia akan menyebar di muka bumi selama 40 pagi. Maka dia akan bisa mendatangi 4 masjid. Ka'bah, Masjid Rasul, dan juga Masjid Aqsa serta At-Tur. 4 wilayah ini tidak akan dimasuki oleh itu. Dan teman-teman, saya sudah menulis sebuah buku judulnya Palestina yang terlupakan, dan penuh sekali dengan dalil-dalil. Karena khutbah Jumat sekali lagi kita tidak mungkin jelaskan semua. Kesimpulan yang kita sampaikan teman-teman sekalian, Palestina bagian bagi umat Islam. Ada masjid kita di sana, dan Umar bin Khattab mewasiatkan, saya sampaikan juga di mimbar ini, pada saat beliau berhasil menembus pasukannya di Masjid Aqsa, maka yang pegang kunci Masjid Aqsa waktu itu adalah seorang pendeta Nasrani, dan dia mengatakan, saya tidak akan memberikan kunci ini kecuali kepada raja kalian. Maka Umar bin Khattab datang dari Madinah ke Palestina dengan 2 orang saja, tidak ada pengawalnya, dia sama pengawal tangan kanannya. Ya, kemudian dia naik unta, dan dia berjanjian, dia bilang sama pengawalnya, saya akan naik unta ini, kamu pegang pandu unta itu beberapa saat, dan setelah itu kau akan naik ke atas, saya akan pandu. Subhanallah, pada saat masuk di pintu gerbang Palestina, gilirannya Umar bin Khattab yang tarik kangan unta pengawalnya di atas unta. Maka orang semua bersorak-sorak menyambut Umar dari kaum muslimin karena mereka mengenal. Lalu pendeta itu mengatakan, mana raja kalian? Kata salah seorang muslim, itu yang sedang pegang tali kukangan unta. Lalu siapa yang di atas itu? Itu bukan rajanya, bukan, itu pengawalnya. Kenapa dia lakukan? Karena memang dia sudah membagi waktu antara dia dengan pengawalnya. Dia tidak mau sendiri dilayani saja. Maka kata pendeta tersebut, pada orang inilah memang layak diterima kunci ini. Maka Umar terima kunci tersebut. Lalu Umar mengatakan, hai muslimin, mulai hari ini sampai kapanpun pertahankanlah masjid kalian ini, karena ini adalah hak kaum muslimin.